Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Selamat pagi, selamat beribadah. Dan hari ini kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Mari kita angkat satu buah pujian bejanam. Tersungkurku di kakimu, tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di jadikanku bejandamu untuk memuliakanmu. Mari semua jemaat yang ada, kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan untuk kebaikan Tuhan hari ini. Biar Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Kita sama-sama katakan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, menyembahmu. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku tersungkur di kakimu, ku tersungkur di kakimu. Rasakan hadirat, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Sama-sama mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu,
seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Yes. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau memberkati kami di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Kau menjadikan kami bejana yang luar biasa. Engkau membentuk kami menjadi pribadi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan Yesus, kami ingin lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan kami api-Mu, berikan kami kekuatan-Mu sehingga kami dapat memuji, menyembah-Mu dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan berkat-Mu. Terima kasih, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, luar biasa sekali. Kita mau angkat pujian yang luar biasa. Tuhan adalah terangku. Jemaat semua yang ada di rumah bisa bertepuk tangan dan juga bisa melompat. Kita mau katakan Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Kita bersuka cita hari ini karena Tuhan Yesus adalah terang dalam hidup kita. Mari sama-sama kita katakan, satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Sama-sama
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu buah pujian. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh
tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom, Tuhan Yesus memberkati seluruh umat Tuhan pada pagi minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kembali kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita bersama, yaitu di dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-24 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-15. Demikian ini firman Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bahwa Yosua adalah seorang pemimpin satu bangsa yang begitu besar dan luar biasa. Setelah Musa membawa bangsa Israel masuk ke tanah Israel, kita tahu bahwa selanjutnya untuk membawa bangsa masuk ke tanah Kanaan adalah dipercayakan oleh Tuhan untuk Yosua melanjutkan hingga menduduki tanah Kanaan yang dikatakan bahwa tanah yang berlimpah susu dan madunya. Puji Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yosua berbicara, dia berpidato menyampaikan kepada seluruh bangsa Israel. Pada waktu itu dia menyampaikan bahwa dia, yaitu Yosua dan seisi rumahnya, tetap beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan Yosua sebagai pemimpin besar untuk bangsa Israel, dia pun selalu menyampaikan ceramah, pidato, bahkan kesibukan-kesibukan mengatur setiap keberadaan daripada bangsa ini, bangsa Israel maksudnya. Dia penuh dengan kesibukan, dia melaksanakannya karena dia bertanggung jawab untuk bangsa Israel yang dibawa dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan. Tentunya kesibukan-kesibukan begitu yang dia laksanakan, dikerjakan oleh Yosua, sehingga sebagai seorang pemimpin banyak hal yang harus dia pikirkan untuk bangsa Israel ini. Sebagaimana kita pun melihat bahwa bangsa kita pun punya pimpinan tertinggi, yaitu presiden, yang terus mengatur bangsa ini dengan berbagai kesibukannya. Mungkin hari ini ada di Jakarta, besok sebentar jam sekian sudah ada di kota-kota lain. Begitu sibuk, dan juga kesibukan-kesibukan untuk memikirkan tentang bangsa ini. Ini pun yang dilakukan oleh Yosua setelah keluar dari tanah Mesir. Banyak hal yang harus dia laksanakan, kerjakan untuk membawa bangsa Israel ini kepada kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, sulit untuk diatur, tapi begitu luar biasa dengan tangan kanan Tuhan menyertai Musa dan Yosua, sehingga bangsa ini boleh ada di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, yaitu di tanah Kanaan, di mana di sana mereka akan dipelihara dan diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala hal apapun yang pernah mereka alami selama ada di Mesir. Tentunya di sana mereka diperbudak, bahkan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di sana mereka diajarkan tentang bagaimana dalam penyembahan berhala. Tuhan mau supaya bangsa ini keluar dan mereka boleh menyembah Tuhan yang sesungguhnya.
Namun setelah sampai di tanah Kanaan, mereka pun masih mengingat hal-hal yang pernah mereka alami di tanah Mesir. Sehingga Yosua dengan tegas untuk menyampaikan sebagai pimpinan tertinggi, bahkan pimpinan bangsa yang besar ini, dia menyampaikan pilihlah, apakah mau kamu beribadah kepada ilah-ilah yang kamu inginkan yang ada di tempat yang lain, ataukah kamu mau beribadah sungguh kepada Tuhan. Saat itu dikatakan oleh Yosua di dalam ayatnya yang ke-15 di sini dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Yosua memberikan pilihan kepada bangsa Israel karena janji Tuhan untuk bangsa ini bahwa mereka dibawa keluar dari tanah Mesir karena mereka untuk beribadah kepada Tuhan yang sesungguhnya, tidak lagi beribadah kepada ilah-ilah yang lain yang seperti mereka laksanakan di Mesir. Yosua mengatakan, pilih, kamu meminta kepada nenek moyang kamu beribadah di sungai Efrat, ataupun ilah orang Amori yang sekarang kamu diami. Namun Yosua menegaskan kepada bangsa Israel ini bahwa Yosua tetap beribadah kepada Tuhan dan seisi rumahnya. Jadi kalau kita melihat keadaan sekarang karena pandemi, seluruh gereja ditutup, walaupun sekarang sudah mulai beraktivitas, sudah memulai dengan pelayanan masing-masing gereja di berbagai denominasi. Namun beberapa waktu kita mengalami bagaimana kita harus beribadah bersama dengan keluarga, dan itu ada di rumah. Seperti dikatakan oleh Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Itulah yang dilaksanakan sekarang juga bagi kita semua. Karena kita tahu bahwa di dalam keluarga begitu penting. Yosua sesibuk apapun dalam urusan-urusan negaranya, bangsanya, itu bangsa Israel yang baru masuk ke tanah Kanaan, tentu dia begitu memikirkan dengan begitu kuat tentang keberadaan bangsa ini ke depan seperti apa. Sebagai pimpinan satu bangsa, dia memikirkan hal-hal untuk kebaikan daripada bangsa Israel ini. Namun saudara yang diberkati oleh Tuhan, dia tidak pernah melupakan kehidupan rohani bagi keluarganya. Ini perlu kita garis bawahi dalam kehidupan ini. Sesibuk apapun seorang pemimpin pejabat, dia tetap ingat bahwa keluarganya pun harus nomor satu dibawa kepada Tuhan. Karena apa, begitu banyak kejadian yang terjadi atas muka bumi ini. Seorang pejabat yang begitu luar biasa dipakai dalam pemerintahan, tetapi keluarganya amburadul. Keluarganya tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Anak-anaknya pun tidak bisa dipercaya. Anak-anaknya bebas dengan kehidupan dunia luar, dengan kehidupan dunia yang diinginkan dan disenangi. Sehingga banyak anak-anak daripada pimpinan-pimpinan pejabat yang jatuh dalam dosa. Mereka seks bebas, bahkan mereka melakukan banyak kejahatan, obat-obat terlarang, bahkan banyak kejahatan yang terjadi. Tapi Yosua begitu menjaga keutuhan hidup keluarganya. Dia katakan bahwa dia tetap beribadah. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan, ya, baik itu pelayanan, urusan-urusan pekerjaan yang kita kerjakan. Jangan lupa kita tetap membawa kehidupan keluarga. Selalu ada mezbah keluarga, selalu ada kehidupan yang sungguh-sungguh mengagungkan dan memuliakan akan nama Tuhan. Membawa kehidupan keluarga untuk lebih lagi hidup takut akan Tuhan. Orang hidup takut akan Tuhan artinya bahwa orang itu suka beribadah dan suka melayani akan pekerjaan Tuhan. Nah, itulah yang perlu kita renungkan dalam kehidupan ini, bahwa Tuhan kita itu dahsyat dan luar biasa. Tuhan telah membawa kehidupan kita
untuk kehidupan yang mendapatkan keselamatan. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kita sudah dimerdekakan daripada perbudakan dosa yang ada di muka bumi ini. Kita sudah dibebaskan oleh darah Yesus yang begitu mahal. Di kayu salib Dia sudah memerdekakan kehidupan kita. Mari, jangan sampai kita salah mempergunakan keadaan hidup untuk selalu hidup di dalam Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, yaitu kita terus melakukan akan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, aktivis gereja, ataupun usahawan, bahkan pekerja-pekerja yang begitu luar biasa mendatangkan banyak keuntungan, menjadi berkat dalam keluarga. Keluarga bukan hanya disenangkan dengan materi, tapi keluarga harus disenangkan dengan bagaimana kehidupan di dalam rohani yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, saudara yang kekasih, walaupun kita memiliki segalanya, walaupun memiliki kekayaan, jabatan, tapi kalau itu keluarga tidak hidup di dalam Tuhan, tidak akan bisa menikmati semuanya itu. Tapi apabila kita sebagai umat Tuhan, kita terus ingat akan janji-janji Tuhan, bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Setiap perkataan firman Tuhan adalah benar adanya. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan akan terus dilaksanakan. Setiap perintah-perintahnya, hukuman-hukuman yang telah Tuhan tuliskan di dalam Alkitab ini, tidak akan ada satu bagian manapun yang tidak digenapi. Ingat bahwa setiap kebenaran firman Tuhan untuk mengajar kehidupan kita hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kehidupan kita dan kehidupan kita yang diselamatkan oleh Tuhan. Bahwa Yesus pernah berkata bahwa Dia bukan dari dunia ini, Dia dari sorga, dan Dia kembali juga ke sorga. Demikian juga kehidupan saudara dan saya. Sebagai pengikut Kristus, kita pun akan ke sorga. Dan sorga akan menjadi bagian orang-orang yang benar-benar punya kehidupan takut akan Tuhan. Tidak menyalahgunakan, tidak pernah meragukan akan kebenaran firman Tuhan. Tidak pernah meragukan akan janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Bahwa hanya satu-satunya di kolong langit ini, tidak ada nama lain. Satu-satunya adalah Yesus. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus yang telah memerdekakan kita dari perbudakan dosa yang ada di muka bumi ini. Tapi bagi saudara dan saya yang terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, tidak meragukan akan kuasanya, tidak meragukan akan janjinya, tetapi terus berpegang teguh dengan iman yang kokoh kuat yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Materi tidak akan bisa menggoyahkan kehidupan kita. Karena kebutuhan materi, kekayaan, jabatan semua yang ada di muka bumi ini, itu hanyalah sifatnya sementara. Tapi yang kita cari, seperti kata Yosua, tetap beribadah membawa keluarga, kehidupan keluarga untuk tetap hidup takut akan Tuhan, untuk melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu bagi kita semua, di rumah masing-masing ada imam. Imam adalah seorang kepala rumah tangga yang ada di keluarga. Dia bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya. Salah dia melangkah dalam hidup ini, berarti dia akan membawa kebinasaan bagi keluarganya. Itulah sebabnya kita terus dihimbau, disampaikan bahwa kita harus terus menjaga kekudusan hidup keluarga kita, agar keluarga kita akan terus menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, yang selalu melakukan kebenaran firman Tuhan dan tidak akan menyalahgunakannya di dalam hidup ini. Kita akan melihat kebaikan Tuhan terus terjadi dalam kehidupan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, Dia tetap memberikan nafas kehidupan. Berarti itu adalah kesempatan. Kesempatan kita masih hidup di tengah-tengah dunia. Kita boleh kembali untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Jangan kita menyangkal akan kuasanya di dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita menyangkal akan firman-Nya, karena firman-Nya adalah ya dan amin. Firman-Nya inilah yang akan membawa kehidupan kita kepada kerajaan-Nya. Harta dunia ini, jabatan tahta itu tidak akan bisa memberikan sesuatu apapun. Tetapi dengan kehidupan kita yang sungguh mengimani dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya, adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesus Kristus adalah satu-satunya jawaban kehidupan untuk memberikan jalan keselamatan bagi saudara dan saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah setiap kita yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kita terus menjaga keutuhan kehidupan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Kita terus dapat membawa keluarga kita untuk selalu duduk bersama dengan Tuhan. Dan kita akan melihat keluarga-keluarga yang seperti ini adalah keluarga-keluarga yang dikatakan bahwa berbahagialah. Keluarga yang selalu bersama dengan Tuhan, karena mereka lah yang akan mendapatkan kerajaan surga. Mereka lah yang akan menerima janji Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal, mahkota kehidupan, dan apa yang terbaik yang akan Tuhan nyatakan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Saatnya kita akan berdoa. Segala pujian kami naikkan kepada Tuhan Allah kami yang hidup, yang senantiasa menyertai, memberkati, memelihara kehidupan kami, bahkan meluputkan kami dari segala hal apapun yang dirancangkan oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan, jadikan kami umat Tuhan yang benar-benar hidup takut akan Tuhan, setia di dalam melaksanakan seluruh apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Materaikan setiap benih firman Tuhan untuk menjadi kekuatan di dalam perjalanan hidup kami. Dan Tuhan akan terus memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada. Keluarga-keluarga yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya terus dapat merenungkan dan bertanggung jawab di dalam kapasitasnya sebagai imam dalam keluarga. Terus membawa keluarga ini untuk lebih taat dan setia lagi kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan, lawatan-Mu bagi seluruh umat-Mu. Biarlah Tuhan, apabila umat-Mu ada dalam keadaan sakit, keluarga-keluarga ada yang dalam keadaan sakit, pulihkan dan sembuhkan. Kuatkan dan teguhkan iman seluruh umat-Mu, tidak akan tergoyahkan oleh apapun daripada dunia ini. Dan kami akan terus melangkah dalam kehidupan ini, di dalam tuntunan dan pimpinan daripada Roh Kudus yang terus menyertai setiap kehidupan kami. Setiap perkara dunia yang seringkali datang mengintimidasi, kuasa gelapan roh jahat dunia ini, Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami singkirkan dari kehidupan kami, tapi kehidupan kami terus diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami pun bersyukur untuk bangsa dan negara kami ini, di mana seluruh rakyat Indonesia sudah melaksanakan kegiatan memperingati kemerdekaan Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami yang dipercayakan oleh Tuhan mengatur bangsa ini. Presiden kami dan seluruh pejabat pemerintah dari pusat sampai pelosok. Tuhan menyertai dan memberkati setiap program pemerintah untuk kebaikan daripada rakyat ini, rakyat Indonesia ini. Tuhan memberkati, semua dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungi pemerintah kami, lindungi presiden kami, wakil dan seluruh para menteri pejabat yang ada, supaya mereka terus dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Berkati Kalimantan Tengah ini Tuhan, tidak lama lagi kami akan memilih pimpinan daerah ini. Kiranya Tuhan memberkati supaya saat dilaksanakannya pemilihan gubernur ini, wakil, dan juga Tuhan di berbagai daerah, di berbagai kota provinsi yang ada di tanah air kami ini, kiranya dalam keadaan aman dan tentram. Di dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan dari segala hal apapun yang mengganggu keamanan bangsa kami ini, baik dari pusat sampai pelosok.
Tuhan akan terus menyertai, memberkati supaya negara kami ini tetap aman, damai, dan seluruh masyarakat yang ada di daerah ini terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan. Demikian juga wabah penyakit balas sampar yang sedang terjadi. Tuhan, kami tahu kami sebagai anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kami diluputkan dari segala balas sampar yang terjadi. Dan Tuhan tetap memelihara, menyertai kehidupan kami semua. Persatuan yang terjadi di antara kami umat-umat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Memberkati juga akan kehidupan kami seminggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati seluruh kegiatan kami, aktivitas kami dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan, seluruh yang kami kerjakan Tuhan sertai berkati, dan dijauhkan kami dari segala perkara dunia ini yang dapat mengganggu akan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, terpuji nama Tuhan. Inilah kerinduan kami, doa dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan melawat dan memberkati seluruh umat Tuhan yang telah mendengarkan renungan ini. Terpuji nama Tuhan. Inilah doa pengharapan kami kepada Tuhan. Haleluya. Dan saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kiranya sukacita damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, Putra, persekutuan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus akan terus menyertai kehidupan kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.